Nah, kalian ke sini lagi, kalian buang dulu. Di sini ada apa nih? Ada kosong kosong dan kosong kosong atau dan tidak kosong gini. Kalian pilih. Nah, kayak gini. Nah, coba kalian pilih dulu. Nah, ini apa nih? Ini adalah operator boolean. Oke, kalau tadi yang pertama matematika ya, matematika, yang kedua adalah operator perbandingan, nih yang ketiga ini adalah operator boolean. Apa tuh Bang operator boolean? Jadi operator boolean ini adalah membandingkan beberapa syarat gitu. Coba kamu perhatikan di sini kan ini belah ketupat juga ya. Nah, berarti bisa dimasukin belah ketupat juga kayak gini. Gitu. Nih, masuk gak nih? Masuk kok. Tuh, tadi dulu. Ini mungkin kedekatan. Ini gini. Deh. Gitu ya. Ini gini, tuh. Ini juga. Tuh, bisa membandingkan beberapa syarat. Tuh ya, gitu ya. Tuh, masuk kan? Nah, kita coba yang ini dulu deh. Gitu ya. Kita coba yang mana? Nih yang ini ya. Yang dan dulu, kita coba yang dan. Nah, apa nih artinya dan? Jadi ini akan sama ya, ini sama bentuknya. Kalau dilihat bentuknya akan segi ini juga ya, segi apa nih namanya, belah ketupat juga ya, bentuknya akan belah ketupat juga karena artinya adalah ini akan menghasilkan dua nilai. Kalau yang belah ketupat itu ya, kakak bilangin lagi, kakak jelasin lagi. Kalau yang bentuknya belah ketupat kayak gini, artinya adalah dia akan menghasilkan dua nilai, yaitu cuman apa? Benar dan salah. Kalau benar dia akan dieksekusi, biasanya kalau salah maka dia tidak akan dieksekusi. Nah, gitu ya. Cuman benar dan salah nih nilainya nih. Nah, gimana nih kalau ada dua syarat nih di dalam sini nih. Jadi seperti ini. Jika pernyataan ini akan benar jika dua syarat ini benar. Ya, coba kakak perhatikan pernyataan ini nih akan benar nih jika dua-duanya ini benar. Coba misalnya kakak pengen apa ya, angka yang lebih dari 50, dan lebih dari 50 dan kurang dari 100. Coba angka yang lebih dari 50 dan kurang dari 100. Kakak pengen coba kakak masukin di sini apa ya? 10 lebih dari misalnya jangan sama dengan, coba kita pakai yang ini. Tuh, yang ini. Contohnya 30 gitu, lebih dari 50. Nah, gitu ya. Dan juga lebih 30 lebih dari kurang dari 20 gitu coba ya. Nah, di sini ada 30 nih, lebih dari 50. Nih, apakah benar 30 lebih dari 50? Salah ya. Nah, di sini ada 30 kurang dari 30, coba jangan 30, 10 kurang dari 20. Berarti ini syaratnya apa? Ini salah dan benar. Ini ya, ini salah ya. 30 lebih dari 50 tidak mungkin, dan 10 kurang dari 20 pasti, ya kan? Karena kurang. Nah, ini salah, ini benar. Kira-kira hasil dari semua ini apa? False. Karena salah satunya ada yang salah. Gimana caranya biar jadi true? Nah, caranya gampang. Kalian ini aja, kalian masukin aja contohnya yang kayak gini. Nih. 4 kurang dari 50 bukan? Benar, ya kan? True ya? Tuh, true, karena ini benar. Jadi ini semua nih, ini yang di dalam kotak ini nih akan true nilainya jika dua nilai ini benar. Kalau salah satunya aja salah, contohnya kakak yang ubah ini. 10-nya kakak ganti jadi 50. 50 kan nggak mungkin kurang dari 20. Nah, kalau kita klik false. Gitu ya, gampang ya. Jadi kalau mau true dua-duanya harus benar nih. Nah, nggak boleh salah satu. Kalau salah satu aja nilainya false gitu ya, gampang ya. Ini udah gampang. Nah, coba kita ke bagian yang ini. Gini, ke sini ya. Masukin ke sini. Wadidaw. Gini ya. Nih, kalau ini berbeda dengan dan. Kalau dan kan kalau mau true,
kalau mau benar nilainya, maka dua-dua nilainya harus benar true juga, ya. Yang kiri dan kanan harus true juga. Nah, gimana kalau dengan yang atau? Nah, kalau atau berbeda dengan yang dan. Nah, kalau atau ini satu aja benar, maka dia akan dieksekusi. Kalau satu aja ada yang benar, maka dia akan dieksekusi atau nilainya adalah true. Coba di sini 4 kurang dari 50. Ya, benar ya, 4 kurang dari 50. Nah, kalau 5, coba di sini kita beri salah. Contohnya 50 kurang dari 20. Enggak ya, 50 masa kurang dari 20? Salah ya. Nah, berarti ini benar, ini salah. Kalau di dan kira-kira hasilnya apa? False. Nah, kalau di atau enggak, jadi true. Tuh ya. Karena apa? Karena true ini, karena kalau di kode atau ini, dua syarat ini boleh nih kalau selagi ada yang benar. Nah, gimana Kak kalau dua-duanya salah? Nah, dia jadi nilai false. Coba kalau kita misalnya di sini 50, contohnya di sini adalah sini 50 kurang dari 20 kan salah nih ya. Nah, di sini kita akan salahin juga 100 kurang dari 50 kan nggak salah juga nih. Ini salah, yang kiri salah, ya 100 kurang dari 50 salah, 50 kurang dari 20 juga salah. Nah, kalau kita klik false ya, jadi kalau salah satu aja ada yang benar, jadi true gitu. Ya, kalau salah satu aja ada yang benar jadi true. Nah, kalau salah satunya, kalau dua-duanya nggak ada yang benar nih, nggak ada yang benar semua nih di dalam syarat yang ini nih, maka akan jadi false gitu ya. Nah, kalau tidak ini artinya adalah bukan gitu. Apa yang bukan? Jadi kode ini akan benar jika perbandingannya adalah salah. Nah, contohnya adalah kayak gini. Nih, misalnya apakah 100 lebih dari 5, jangan 40 lebih dari 50? Enggak ya, 40 enggak mungkin ya lebih dari 50 ya, masih gedean 50 ya. Nah, ini akan benar. True. Nah, karena bukan. Coba kamu baca, tidak, bukan, 40 bukan lebih dari 50. Ya kan? Tidak, 40 artinya adalah, ini di sini nih, bukan, 40 bukan lebih dari 50. Gitu ya. Ya, ini true. Kalau kamu isi di sininya benar nih, syaratnya benar, contohnya 100 lebih dari 50 kan benar nih. Nah, ini akan jadi false karena nanti komputer bacanya bukan 100 bukan lebih dari 50. Nah, gitu, ini false. Gitu ya, gampang ya. Nah, di sini aja gampang ya. Nah, coba kalian sekarang pakai kode ini ke project kalian. Coba misalnya kita ke bagian kontrol ya. Kontrol, di sini kontrol, terusnya di sini kita pilih kode selamanya deh. Biasa kejadian dulu. Kejadian gini ya. Coba kita pakai ke project. Kejadian kita latihan dulu. Kita kejadian, kita ke kontrol ya, kontrol selamanya karena kita ingin berjalan kode di dalamnya selamanya nih. Seperti ini ya. Nah, kemudian seperti biasa, yang belah ketupat ini pasangannya ada di mana? Nah, ada di jika. Nah, nih pasangan-pasangan yang kayak gini bisa dimasukin oleh belah ketupat. Coba kita pilih yang mana nih? Yang jika tidak deh. Gini ya, gitu. Jika tidak ya. Nah, coba kita pilih yang operator perbandingan dulu ya. Ini kita buang-buangin dulu aja. Ini kita buang-buangin ya. Ini kita buang-buangin, coba kita pilih operator perbandingan nih. Nah, kita coba pengen dia mengatakan sesuatu ya jika benar, nah mengatakan sesuatu jika salah. Nah, seperti ini kita ketampilan coba. Nah, coba ketampilan kalian pakai katakan yang pakai detik karena kita ingin hanya beberapa detik doang. Di sini kita isi benar. Jika syarat yang atas benar, maka kita isi benar. Nah, kalau ya kan otomatis kita udah belajar ya. Kalau syarat yang di atas salah, otomatis dia langsung eksekusi syarat yang bawah tanpa ada syarat. Gitu di sini salah gitu ya. Coba kita isi salah. Salah. Gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, coba misalnya di sini kita isi dengan 100 lebih dari 50. Apakah 100 lebih dari 50? True atau false? Kira-kira benar atau salah? 100 lebih dari 50. Benar ya? Jadi, coba kita klik 100 lebih dari 50. Ini kita ini dulu.
Kita nih, tuh benar ya, tuh benar ya. Coba kalau kita isi kira-kira 40 lebih dari 50, ya salah. Tuh ya, salah ya. Nah gitu. Coba kita pakai kode yang ini deh, yang pilih acak, biar secara otomatis komputer aja yang milih angka-angkanya. Coba kita masukin ke sini ya. Gimana kayak emang bisa selagi bulat sama bulat gitu ya, selagi bulat sama bulat bisa. Coba rentangnya kita panjangin jadi 50, 1 sampai 50, nah, 1 sampai 100 saja, 1 sampai 100. Nah, sekarang kita klik tuh, salah, tapi nilai ini kita nggak tahu nih nilainya berapa nih, nilai ini berapa. Ya udah, kita coba aja ke bagian variabel, atur gini, atur my variable, terusnya kita masukin kayak gini gitu ya. Tuh my variable berarti ngatur nih, milih angka dari, ngisi angka dari 1 sampai 100. Nah diisi dulu nih variabel, terusnya kita masukin aja my variable gitu. Udah diatur ya, udah diisi nih, udah diatur. Apakah diatur dulu nih sama si my variable nih, dibaca dulu, diatur. Nah baru di my variable lebih dari 50 atau berapa. Coba kita gini lagi. Tuh benar ya. Karena apa? Di sini 12. Waduh, ini pindah-pindah nih angkanya nih. Oh, ini cepat nih. Oh, kita pakai ini aja, Bro. Pakai tunggu. Kode tunggu ya. Kita udah belajar kode tunggu ya. Nah, kita tunggu selama ini deh. Nah, kita kasih selama 10 detik aja biar kita bisa baca. Nah ya, jadi nunggu dulu nih, ngepost dulu. Jadi mau ngepost dulu, dia nggak langsung selamanya. Ya, oke. Coba kita cek. Tuh 34 ya, 34 lebih dari 50, ya salah. Tuh salah. Tuh 45 lebih dari 50, salah. Gitu. Di sini kita rentangin waktunya aja, kita jadi 10 detik deh ya, 10 detik biar nggak lama. 10 detik. Tuh dia udah eksekusi lagi tuh, benar. Kenapa benar? Karena my variable nya 64 lebih dari 50, ya iya, benar. Gitu ya, gampang ya. Gitu. Pasangannya ke kode yang ada belah ketupatnya juga. Biasanya kode yang ada belah ketupatnya juga itu di kode kontrol. Gitu ya, gampang. Nah, kalau dan sama aja nih kalau kita pakai dan nih. Dan atau gini, coba kita pakai dan ya, dan gini ya. Dan my variable nih, coba gitu, my variable lebih dari 50, dan juga nih, ini kita bikin bener aja nih, kita bikin yang kiri ini, kita bikin bener ya, aduh ini. Nah kita bikin bener aja nih, kita bikin bener. Contohnya 50 sama dengan di sini yes sama dengan yes ya, bener ya, berarti ya yes sama dengan yes. Yes sama dengan yes, atau enggak ini deh, Indra sama dengan Indra ya, karena kan isinya sama. Indra sama dengan Indra, betul nih, yang kiri nih betul nih. Nah yang ini nih kita belum tentu nih betul nih, apakah my variable yang sudah kita atur di sini lebih dari 50. Nah kita cek aja dulu, yuk kita coba yuk. Nah, my variable di sini dia mengatakan benar. Kenapa mengatakan benar? Di sini udah yes ya, udah benar. Nah, di sini my variable nilainya 84. 84 apakah lebih dari 50? Betul, 84 lebih dari 50 ya. Berarti dua-duanya betul ya di sini ya. Di sini dua-duanya betul. Kalau kamu kasih OR, betul juga nih. Ya, betul juga. Tuh, benar. 54 lebih dari 50, benar. Nah, kalau kamu di sini indranya kamu ganti deh. Contoh kamu ganti jadi Alvin. Alvin. Kamu jadi Alvin. Coba Indra sama dengan Alvin beda ya, beda nah huruf ya. Nah, kita klik aja, salah karena ini salah. Karena ini salah gitu ya. Ini juga salah tuh. 50 lebih dari 50 salah. Coba klik lagi. Tuh salah lagi. Karena ini juga salah juga ya, variabel 13 lebih dari 50 salah juga. Coba sampai lebih dari 50, ini salah juga. Sampai my variabelnya lebih dari 50, coba kita atur dulu. Nah tuh my variable udah lebih dari 50 ya, 97 lebih dari 50 berarti true nih. Yang ini true. Nah
Tetap dia bilang salah, kenapa? Karena Indra sama dengan Alvin, nggak sama ya. Indra sama dengan Alvin, jadi beda nih, beda. Ini salah, ini benar, gitu. Jadi kalau kamu mau pakai kode dan, dua-duanya harus benar, dua-dua syaratnya harus benar, gitu. Oke ya. Kok sama juga kalau atau, sama juga jika yang tidak, gitu. Nah, sekarang kita bumi hanguskan aja, bumi hanguskan. Gini, sekarang kita yang ini, kita pakai yang gabung, kan apel dan pisang. Apa nih Kak fungsinya? Fungsinya dia adalah menggabungkan dua kata. Mungkin kamu yang kata bagian katakan, kamu ngerasa kamu kurang custom nih, custom kata-katanya. Kamu mau custom kata-katanya, misalnya habis kamu ngasih suatu jawaban, input ya, input kayak kemarin kita udah belajar input di mana? Di kode kok sensor ya, nih input nih, yang ini. Nih, habis ini misalnya jawabannya muncul nih. Contohnya di sini kamu habis ngetik Indra. Nah, terusnya dia mau custom kata-kata kamu, halo namaku Indra, ya kan nggak bisa ya kalau sebelumnya ya. Nah, kita bisa pakai kode ini nih. Sekarang kita belajarin dulu apa itu kode ini. Kode ini adalah menggabungkan dua kata, apel pisang. Kalau kita klik jadi gini bentuknya, tuh apel pisang, tuh ya. Nih, kalau kita ininya kita giniin ya, nanti kegabung dia tuh apel pisang gitu ya, gitu ya, gitu. Makanya coba kita kasih apa ya, nama kakak deh, Indra, di sininya Kurniawan, gitu. Tuh, kegabung Kak, ya iya, belakangnya harus kita kasih spasi dulu, gitu ya, belakang kita spasi dulu, tuh Indra Kurniawan, ya gitu ya. Nah, jadi kan sama aja nih gabungkan. Coba misalnya kita bikin project ya kecil-kecilan nih dengan kata-kata ini. Coba bisa misalnya gini ya, ketika bener klik seperti biasa ya, selamanya ya, kita ingin berjalan selamanya. Set, terusnya kita pengen ngasih dia perkataan ya, minta jawaban ya. Di sini kita kemana nih? Sensor ya, sensor. Terusnya dia pengen minta pertanyaan di sini. Nah, apa namamu? Terusnya kita pengen mengatakan nama kita. Misalnya apa namamu? Halo, salam kenal. Habis kita isi nih nama kita nih, halo apa namamu, kan nanti kita isi nih. Nah, kita pengen jawab si kucing ini bilang halo, salam kenal Indra gitu. Coba. Misalnya kakak isi Indra tadi. Misalnya kita ketampilan, langsung aja kita ketampilan, terusnya katakan nih, halo, nama kamu Indra. Nah, kita bisa kayak gini. Ya, coba kita klik ini. Nah, apa namamu? Misalnya kakak di sini nulis Indra. Kalau nama kamu Indra ya nggak masalah. Coba kalau di sini kamu halo namamu di sini Asep. Nah, yang disebut Indra ya, karena yang ditulis Indra. Nah, kita pengen custom nih, halo namaku yang sesuai yang kita isi juga. Nah, gimana caranya? Ya gampang. Gini, kamu hapus. Ini kamu taruh gini ya, bulat ketemu bulat, jadi bisa ya, bulat ketemu bulat. Halo, di sini kita klik aja. Halo, nama aku. Baru deh di sini kita kasih apa jawaban kita? Ya, jawaban. Berarti ke sensor jawaban kita yang tadi ya, bulat ketemu bulat ya. Nah gitu ya, ini kita kasih spasi biar nggak mepet nanti nggak deketan. Nah, kalau kita klik di sini kakak kasih misalnya Paundra, halo nama aku Paundra ya kan, terusnya kita kasih Ahdan, coba Ahdan, halo nama aku Ahdan gitu. Sekarang kalau kita ngasih namanya Alvin deh gini ya, Alvin, kita klik halo namaku Alvin, mantap ya, bisa ya, bisa menyebut nama sesuai input kita. Coba kakak sekarang ngasih nama umur deh, umur, dia nanya umur kamu berapa, nih terus saya bilang umur aku dia nah, ini Ctrl Z lagi, umur aku jawaban umur aku 19 pasti. Misalnya kakak di sini kakak klik lagi benderanya, di sini kakak klik 19.
Tuh, umur aku 19. Nah, gimana Kak kalau kita pengen ngasih belakangnya lagi, gabungin belakangnya lagi? Bisa ngasih gabungin belakangnya lagi. Kalian ke operator lagi, kita gabungin lagi aja. Gini, tuh, gabungkan lagi aja. Nah, di sini kan kita pengen bikin umur aku 19 tahun. Nah, kita gini aja, umur aku ini kan 19 nih. Jawaban kan misalnya tadi Kakak naruh 19. Nah, berarti jawabannya 19. Umur aku 19, ya terusnya kita kasih aja di sininya. Tahun gitu. Coba kita klik sini tahun gitu ya. Nih, kalau kita klik di sini ya, coba sekarang Kakak isi umur Kakak jadi 20 deh. Tuh, umur aku 20 tahun. Tapi mepet, ya kan? Tapi mepet. Ya udah, gampang. Kalau mepet yang ininya di spasi gitu. Depannya tahun di spasi. Kita jalanin lagi. Terusnya Kakak kasih misalnya sekarang 45 deh. Tuh, umur aku 45 tahun gitu ya. Gampang ya? Gampang. Nah, ini untuk menggabungkan kata-kata ya. Ini untuk menggabungkan kata-kata ya intinya ya. Nah, kalau ini untuk menggabungkan kata-kata, gimana yang bawahnya, Kak? Ada huruf dan huruf satu dari apel. Ini intinya adalah kita ingin mengeluarkan abjad sesuai dari urutannya. Di sini huruf satu dari apel. Huruf ke satu dari apel apa? A ya. Kalau kita klik tuh A ya. A. Kalau misalnya kita sebutin, kita pengen E deh. Coba E itu ada keberapa dari apel? A 1, P 2, E 3. Berarti 3. Coba kalau kita klik tuh E ya, apel gitu. Gitu aja ya, gampang ya. Ini menyebutkan mengembalikan huruf pada indeks yang ditentukan gitu ya, udah ya. Nah, ini panjang dari apel. Apel itu kata-katanya ada berapa huruf? A, P, E, L. A 1, P 2, E 3, L. Ada 4 ya, ada 4 huruf ya. Kalau kita klik, itu ada 4. Kalau misalnya kita kasih di sini custom ya, misalnya nama kamu deh, nama kamu. Kalau nama kakak kan Indra nih. Nih, nama kakak kan ada 5 huruf. Kalau kita klik, ya 5. Coba kalau yang namanya Aji, kira-kira berapa huruf? 3 huruf ya? Tuh, 3. Gitu aja ya. Ini untuk mengetahui panjang dari huruf yang kita masukkan. Di sini Aji ya, panjangnya ya 3. Gitu ya. Nah, di sini ada apa? Ini di sini adalah kode syarat. Lagi-lagi di sini ada kode syarat. Seperti yang kita sudah pelajari, kode syarat isinya apa? True dan false, benar dan salah ya. Di sini apel berisi A. Apakah di dalam apel ada huruf A? Gitu intinya ya, karena ada ya true dia. Tuh, kalau misalnya di dalam apel adakah huruf Z gitu? Nah, kalau kita klik ya false, karena di huruf apel ini, di kalimat di huruf apel ini nggak ada Z. Gitu ya, dia false gitu. Ya, sudah ya. Nah, di sini ada mode. Apa itu mode ya? Nah, di sini ada mode, ada bulatkan ya. Tuh, gampang ya. Tuh. Seperti ini aja. Oke. Saya harap kalian sudah paham mengenai kode operator ini. Fungsinya adalah untuk melakukan sesuatu ya. Untuk memproses sesuatu. Nanti ya kalian akan sangat berfungsi ya di kode operator ini ya. Ya, mungkin kalian ingin membuat game ya, nah, kamu bisa pakai operasi aritmatika untuk perhitungannya ya, misalnya skor, poin, time dan lain-lain ya, darah ya, bloods gitu, ataupun apapun ya. Ini bisa kamu kalau mau acak nih, pilihnya pakai angka acak ya pakai ini. Tuh, ini perbandingan ya, isinya sama ya, true dan false, benar dan salah ya, syarat ini ya. Nah, pasangannya di mana Kak? Dikontrol biasanya. Ada jika tidak, ada ulang ya, ada perulangan di situ. Nah, kalian pilih-pilih aja nih yang kalian mau masukin. Nah, selagi bentuknya itu sama-sama belah ketupat. Nah, ini dan. Kalau dan ini syarat yang kanan sama kiri harus benar nih kalau mau true. Nah, kalau salah satu dikit aja salah. Beda dengan atau. Kalau ada yang benar satu aja, maka dia true. Nah, kalau nggak ada yang benar semua, maka dia baru false. Nah, kalau tidak ini baru nih, kalau tidak ini syaratnya harus salah dulu baru true.
Nah, kalau syarat yang di sini benar, maka dia false. Gitu ya, gampang ya. Nah, kalau gabungkan apel, seperti yang kita pelajari untuk menggabungkan kata. Nah, juga huruf ini, huruf satu dari apel menyebutkan indeks dari kata-kata yang kita masukkan. Tuh. Gitu ya, gampang banget. Nanti langsung aja kita buat project. Yuk, kita buat projectnya.